Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lulu Puspitasari ingin menjawab kuis ke-6 sekaligus forum atas pertanyaan yang diberikan oleh dosen auditing 1. Pertanyaannya itu, jawablah dan diskusikan pertanyaan di bawah ini, pelajari ISA 500 dan sumber lain yang berkaitan apa yang dimaksud dengan prosedur penilaian resiko dan berikan contohnya. Prosedur penilaian resiko itu adalah mengidentifikasikan resiko salah saji material dalam pelaporan keuangan. Tujuan ini itu dapat dicapai dengan memahami tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pemahaman tentang pengendalian intern dari entitas. Contohnya itu ada wawancara dengan manajer perusahaan, manajer penjualan. Terungkap adanya kontrak penjualan, namun kontrak penjualan ini dengan mengikuti prosedur inspeksi dan dilanjutkan dengan prosedur analisis mengenai dampaknya terhadap margin penjualan. Jadi di sini itu contohnya itu kayak manajer penjualan itu harus ada kontrak dengan penjualan, tapi kontrak tersebut itu harus mengikuti prosedur yang ada. Nah, yang selanjutnya itu pertanyaannya, prosedur pengujian pengendalian, berikan contohnya. Pengujian pengendalian dilaksanakan auditor untuk menilai efektivitas kebijakan dan atau prosedur pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya salah saji dalam asersi dalam suatu asersi laporan keuangan. Jadi ini tuh fungsinya tuh untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya salah saji. Ada 4 prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian. Yang pertama itu pengajuan pertanyaan kepada para karyawan atau klien. Terus yang kedua itu pengamatan terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Mengulang kembali pelaksanaan pengendalian data auditor. Dan yang pertanyaan yang ketiga, prosedur pengujian substantif, berikan contohnya. Prosedur pengujian substantif itu ada 8 prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif itu. Yang pertama itu pengujian pertanyaan kepada para karyawan berkaitan dengan kinerja tugas mereka. Terus yang kedua pengamatan atau observasi terhadap personil dalam melaksanakan tugas mereka. Jadi setiap itu harus diamati terus diobservasi gitu. Yang ketiga menginspeksi dokumen dan catatan, melakukan perhitungan kembali jadi supaya lebih tepat lagi, nggak ada salah saji. Terus konfirmasi, analisis, tracking dan pengusutan. Terus yang terakhir vouching dan penelusuran. Jelaskan, ada pertanyaan lagi, jelaskan konsep resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko dan hubungan antar ketiganya. Jadi resiko bawaan itu adalah kerentanan suatu saldo atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait risiko salah saji. Demikian adalah lebih besar pada saldo atau golongan transaksi tertentu dibandingkan dengan yang lain. Jadi resiko bawaan ini tuh kerentanan suatu saldo. Jadi misalkan ada transaksi yang salah saji, terus di situ juga dengan asumsi tidak terdapat kebijakan prosedur pengendalian yang terkait risiko salah saji, seperti itu. Resiko pengendalian itu adalah resiko yang terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu. Jadi itu kayak nggak bisa dicegah, nggak bisa dideteksi juga. Jadi itu benar-benar tiba-tiba oleh pengendalian intern entitas. Resiko ini ditentukan oleh efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian intern untuk mencapai tujuan umum. Pengendalian intern yang relevan dengan audit atas laporan keuangan entitas. Resiko pengendalian tertentu akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern. Jadi resiko pengendalian itu akan selalu ada
karena itu udah ada di setiap pengendalian intern. Resiko deteksi mempunyai hubungan yang terbaik dengan resiko bawaan dan resiko pengendalian. Semakin kecil resiko bawaan dan resiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka semakin besar pula resiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya resiko bawaan dan resiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin kecil tingkat resiko deteksi yang dapat diterima. Hubungan antara resiko bawaan, resiko pengendalian, resiko pengendalian resiko deteksi dan resiko audit itu adalah resiko bawaan dan resiko pengendalian berbeda dengan resiko deteksi. Kedua resiko yang disebut terdahulu ada terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan. Kedua resiko yang disebut terdahulu ada, sedangkan resiko deteksi sehubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Resiko deteksi itu mempunyai hubungan yang terbalik dengan resiko bawaan dan resiko pengendalian. Kenapa? Karena semakin kecil resiko bawaan dan resiko pengendalian, semakin besar resiko bawaan dan resiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka semakin kecil pula resiko bawaan dan resiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin besar resiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar resiko bawaan dan resiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka semakin kecil tingkat resiko deteksi yang dapat diterima. Komponen resiko auditor ini dapat ditentukan secara kuantitatif seperti dalam bentuk persentase atau secara non kuantitatif yang berkisar misalnya dari minimum sampai maksimum. Sampai sini aja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.